One Piece Chapter 1033 rupanya Oda Sensei memfokuskan pada dua pertarungan penentu, yaitu Zoro versus King dan Sanji versus Queen, sebelum mereka berkumpul bersama Luffy untuk menghadapi Kaido. Nah, satu dari tiga komandan Kaido telah ditumbangkan, yaitu Jack, yang mampu dikalahkan oleh Inu Arashi dalam wujud sulongnya. Nah, kira-kira bagaimana keseruan yang dihadirkan Oda Sensei pada chapter ini dan apa saja informasi pentingnya? Mari kita bahas bersama-sama. Di awal chapter, kita diperlihatkan bagaimana Zoro harus dibuat panik dengan Enma yang terus-terusan menyerap hakinya tanpa bisa dikendalikan olehnya. Dan di satu sisi, Zoro juga harus terus waspada karena saat ini ia sedang bertarung melawan orang terkuat kedua di bajak laut hewan buas, yaitu King. Sosok King ini hampir membuat Marimo putus asa. Bagaimana tidak, serangan demi serangan yang diberikan Zoro tak membuat luka sedikit pun ke tubuh King. Dan kali ini, Zoro mampu memberikan sebuah serangan yang bisa dibilang cukup telak, karena pedang Zoro menancap ke perut King. Berharap serangan itu membuahkan hasil, tapi nyatanya hal yang tak terduga terjadi. King seolah meledakkan diri. Entah bagaimana cara kerja kekuatan King ini, seakan ledakan tadi adalah cara alami suku Lunaria melindungi diri dari serangan lawan. Karena jika ada serangan fatal seperti Zoro tadi, maka akan terjadi ledakan. Namun, ledakan itu tidak membuat King terluka atau cedera sedikit pun. Ini tentu menjadi bahasan menarik seputar kekuatan King ataupun suku Lunaria. Dengan semua keanehan yang tidak dimiliki oleh lawan Zoro terdahulu, membuat si Marimo ingin mengetahui lebih dalam siapa King sebenarnya. Tujuannya hanya satu, agar Zoro bisa mencari titik lemah King ini. Nah, di pertarungan Sanji versus Queen, pada chapter ini hanya ingin memperlihatkan mereka berdua menggosip sosok King, bukan berfokus pada pertarungannya. Queen menyebutkan bahwa Zoro tak akan sanggup melawan King. Perkataan ini bukan tanpa alasan, karena King adalah bagian dari suku Lunaria yang selamat dari kepunahan. Suku Lunaria ini memiliki kemampuan bertahan hidup di segala keadaan, dan mereka disebut sebagai dewa. Kenapa orang-orang terdahulu menyebutnya sebagai dewa? Tentu suku Lunaria di masanya memiliki kekuatan yang cukup menakutkan, ditambah api menjadi salah satu unsur kekuatan mereka yang cukup diperhitungkan. Dan sejauh ini, yang baru terungkap dari kekuatan suku Lunaria adalah memiliki tubuh yang keras dan sulit untuk dilukai, atau bahkan mereka tidak memiliki darah. Kemudian, jika musuh membahayakan mereka, maka mampu meledakkan diri tanpa harus melukai dirinya, melainkan melukai lawannya jika tidak menghindar. Lalu, seperti yang kami sebutkan tadi, api juga menjadi unsur kekuatan mereka. Nah, ini baru beberapa keunikan yang dimiliki oleh King. Dan kami yakin masih banyak hal yang tak terduga tentang King atau bahkan suku Lunaria ini. Setelah Sanji dan Queen menggosipi King, kini pertarungan Zoro dan King kembali berlanjut. Namun lagi-lagi pedang Enma belum mampu dijinakkan, hingga mengakibatkan Zoro mendapatkan serangan yang sama, yang membuat pedang Zoro sampai terlempar. Dengan terlemparnya pedang kebanggaannya, membuat Zoro sampai mengingat bagaimana ia mendapatkan pedang itu. Pedang yang dulu didapatkan Zoro dari tempat kolektor pedang diyakini sebagai pedang terkutuk. Hal itu bukan membuat si Marimo takut untuk memilikinya, tapi malah ingin menjadikan sebagai salah satu pedang yang menemaninya dalam pertarungan. Jika nakama masih ingat, sebelum mendapatkan pedang Sandai Kitetsu, Marimo harus melakukan sebuah ritual dengan melemparkan pedang itu ke atas tangannya. Jika tangan Zoro terluka atau terpotong, maka pedang itu tidak memilih Zoro sebagai tuannya yang baru. Tapi, jika tidak melukainya, maka pedang itu memilih untuk tunduk kepada tuannya yang baru. Dan rupanya, Sandai Kitetsu memilih Zoro sebagai pemilik yang baru. Dan setelah di Wano, Zoro baru mengetahui jika pedang itu dibuat oleh Hitetsu.
Pedang ini memiliki sejarah yang panjang yang membuat pedang ini begitu spesial bagi Zoro. Pedang putih ini dulunya dimiliki oleh sahabat Zoro sekaligus partner bertarung sewaktu kecil. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Zoro harus kehilangan sosok Kuina yang meninggal tanpa dijelaskan apa alasannya. Kematian Kuina ini membuat banyak perdebatan di kalangan fan One Piece karena dianggap tidak wajar. Ada yang mengatakan jika kematian Kuina ini adalah bohongan demi tujuan tertentu. Nah, merasa rekannya mati begitu cepat, maka demi mengenang Kuina, Zoro memohon kepada Koshiro, ayah Kuina, sekaligus guru Zoro, untuk menyerahkan pedang Wado Ichimonji yang biasa dipegang oleh Kuina untuk dimilikinya. Dengan jaminan, dengan menggunakan itu, Zoro akan menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Dan janji itu bisa dibilang hampir ditepati Zoro. Dalam sebuah cover story diperlihatkan Koshiro begitu bangga atas pencapaian Zoro yang memiliki nilai buronan yang tinggi. Bahkan para murid Koshiro meniru gaya bertarung Zoro dengan 3 pedang. Pedang Enma adalah pedang yang didapatkan Zoro di Wano Kuni setelah Susui dikembalikan dan diganti oleh Hiyori dengan Enma. Tanpa diduga, pedang peninggalan Oden ini begitu berbeda dengan pedang Zoro yang lainnya. Karena saat pertama kali memegangnya, Enma langsung menguji kekuatan Zoro dengan menyerap hakinya sampai sulit untuk dikendalikan. Nah, menurut penuturan Hitetsu, setelah kematian Oden tidak ada yang berani menggunakannya. Karena dianggap begitu mengerikan jika yang memegangnya orang biasa, maka hal itu bisa mengakibatkan kematian karena kehabisan energi. Dan pedang ini dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Begitu pula dengan pedang Wado Ichimonji. Kozaburo selain pengrajin pedang yang cukup handal, rupanya dulunya di Wano dia juga merupakan seorang samurai. Namun debutnya sebagai samurai belum diperlihatkan apakah sehebat Orochimaru atau tidak. Nah, 50 tahun yang lalu, Kozaburo meninggalkan Wano secara ilegal. Hal ini dilakukan oleh Kozaburo hampir sama yang dilakukan Oden terdahulu. Dan dari sini, Zoro bertemu dengan mereka di East Blue. Kozaburo memberikan cara pandang yang berbeda tentang pedang kepada Zoro. Pedang bukan hanya benda mati, tapi selayaknya hewan peliharaan yang memiliki tuan. Rupanya, pedang yang hebat tidak sembarangan memilih tuannya. Hanya orang-orang kuatlah yang membuat pedang itu tunduk. Jika orang itu lemah, maka pedang itu bisa membunuh penggunanya. Dan oleh karena itu, keluarlah kata-kata pedang terkutuk di kalangan masyarakat terdahulu. Begitu pula dengan 2 pedang legendaris yang diciptakan oleh Kozaburo, yaitu Enma dan juga Wado Ichimonji, yang diberi nama Sang Dewa Penguasa Neraka. Dari kisah flashback inilah, Zoro mulai memahami karakter ketiga pedang ini, terutama Enma. Dan di akhir chapter, Zoro mengaktifkan Haki Raja untuk menaklukkan Enma. Dan benar saja, Enma langsung mampu dikendalikan bahkan sampai membuat Kroco Kaido pingsan. Bukan hanya Kroco, King juga sampai sempat terperangah melihat apa yang terjadi. Di chapter mendatang, pertarungan mereka akan berlangsung dengan lebih sengit karena Zoro kini telah menguasai Enma dan mengaktifkan Haki Raja. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, berikan pendapat kalian pada kolom komentar.